Sebelum menonton video part 2 ini, pastikan kalian sudah menonton video part 1 tentang cara kerja crossover 2-way dan 3-way dilihat dari sisi Smart Light. Link video ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita akan setting dulu modenya ke 4-way. Mode 4-way itu switch pertama naik, switch kedua turun. Nah, ini adalah mode mono 4-way. Nah, dalam mode 4-way itu yang berlaku ada tulisan yang di atas ya. Tulisan di atas ini adalah yang berlaku. Berarti input ini not use tulisannya. Ini berarti input 2 tidak digunakan. Kita cuma pakai satu input di sini. Kemudian ini dia channel 1 menjadi output low di sini. Ini jadi low mid. Ini not use berarti nggak digunakan. Kemudian ini not use juga tidak digunakan juga. Berarti ini high mid, ini high ya. Jadi itulah kenapa dia kalau 4-way cuma bisa mono, karena dia nyebrang ke channel 2 untuk ngambil sisa channel untuk ke powernya. Jadi low di sini, low mid di sini, high mid di sini, high di sini. Oke, langsung kita lihat dari panel depan bagaimana tampilannya. Ya, sekarang kita sudah berada dalam mode mono 4-way. Jadi lampunya pun berubah ya, jadi warna kuning. Berarti fungsi yang dijalankan itu adalah fungsi yang di atas garis putih. Oke, langsung aja kita coba nyalakan pink noise-nya. Oke, ya pink noise sudah masuk. Kita akan coba buka dulu dari frekuensi low, output low-nya. Ya, ini dihasilkan dari output low. Sekali lagi ini tetap jadi input gain-nya. Input gain tetap diatur dari knobnya ini. Kemudian ini tetap jadi frekuensi batas atas dari output low. Oke, berarti ini juga jadi batas bawah dari output mid ya. Kita coba nyalakan yang midnya, kita cek ya, kita atur di sini ya. Knob ini juga mengatur batas bawah dari frekuensi mid. Kemudian untuk batas frekuensi mid dengan high itu ini tidak ya, ini ternyata ini yang berfungsi ya. Ini berarti batas antara mid dengan high adalah knob yang ini yang mengaturnya ya. Dan untuk level ini jadi level mid ya, ini tetap jadi level mid. Kemudian ini tetap jadi level outputnya low ya. Sedangkan kalau misalnya kita ke midnya itu jadi di sebelah sini, midnya jadi sebelah sini. Kalau untuk batas bawah mid tetap knob ini yang berfungsi ya, batas bawah mid. Jadi untuk batas bawah mid frekuensi ini, knob frekuensi ini yang berfungsi ya. Kalau misalnya batas atas midnya itu tombol frekuensi yang ini. Bukan frekuensi ini tapi yang ini. Ini akan jadi tombol pengatur frekuensi batas atas mid dan juga pastinya batas bawah high. Coba buka high ya, ini pengatur batas bawah dari high. Nah, itu dia. Dan untuk level high-nya dia ini ya, dia ini yang untuk level high-nya. Dan untuk level mid-nya yang ini, level mid-nya yang ini. Coba kita buka yang mid-nya. Ya, ini jadi level mid ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba simulasikan, kita atur dari frekuensi low, kita mau jadi seperti apa, kemudian kita capture. Kalau 4-way itu biasanya low yang sini agak rendah dikit ya, bisa di sekitaran 90 ya. Ini anggaplah sudah di sini, ini kita naikkan biar lebih kenceng low-nya. Ini tetap kita low cut. Bagi saya low cut itu udah standar ya, bakal nyala terus. Kita capture dulu low 4-way. Kemudian kita atur midnya ya, midnya kita atur dari 90 tadi. Ini mid low ya, mid low berarti mid low kita batas atasnya agak rendah dikit aja. Itu kita atur di sekitaran ini aja deh. Mid low itu biasanya khusus untuk frekuensi low itu agak bawah ya. Ya, di sini aja sampai ke
450. Saya mentokin ke bawah aja karena mampunya di situ. Ya, kemudian kita buka yang mid height-nya. Batas bawahnya sudah di situ dan height-nya itu kita setting di sini untuk sampai di sekitar mungkin berapa ya? Dikasih ini aja di sekitar 2,5 atau berapa di sini ya? 2,4 kHz di situ. Atau 3 kHz, kayak 3 kHz itu ya. Nah, ini kita turunkan lagi dikit. Mungkin Twitter kita bisa lebih mampu agak ke bawah dikit ya. Ya, ini kita capture di sini. High mid. Dan yang terakhir frekuensi high-nya. Ya, ini frekuensi high. Ya, ini adalah gambaran respon frekuensi settingan di crossover saat yang memainkan mode 4-way mono. Jadi ini adalah frekuensi low, bisa low sub lah di sini. Ini low mid, ini mid high, ini high, seperti itu. Bisa jadi mungkin di sini high kita geser ke sini juga bisa, tergantung dengan kemampuan dari Twitter masing-masing ya. Kemudian kalau dari ini tadi kita nyalakan, semuanya pasti akan membentuk sebuah respon frekuensi yang lurus dari atas sampai bawah. Ya, kurang lebih seperti itu. Di sini ada penambahan, mungkin ini lebih kepada akurasi dari peralatan ini aja yang sampai sini, gitu ya. Capture. Ya. Dan kembali untuk tombol inverse ini tiap-tiap output kembali berfungsi ya, kembali berfungsi sama halnya dengan waktu di mode 2-way tadi. Kita coba contohkan saat pertemuan antara mid dengan high, high nih ya, frekuensi high kita coba balik, dia akan cancel di situ ya, antara pertemuan antara high dengan mid high. Begitu juga dengan yang ini, dia akan cancel malah dua-duanya karena dia setelah itu akan mengcancelkan atas bawah, dia semuanya dibalik respon fasanya. Jadi sekali lagi ini sangat serius kalau misalnya kita bermain dengan tombol inverse, pastikan kita benar-benar tahu apa yang kita lakukan. Inilah saya kasih tahu apa yang terjadi saat tombol inverse itu kita mainkan. Dia akan membalik fasa, yang kalau salah dia malah akan mengcancelkan suara itu di titik temu itu. Kalau dia benar, dia akan membetulkan dari yang misalnya tadi speaker itu cancel jadi benar, yang mana respon suaranya jadi lebih bagus. Jadi kalau memang tidak diukur, sekali lagi coba didengar aja. Kalau ditekan suaranya enak, berarti tekan aja. Kalau ditekan malah enak, ditekan malah nggak enak, berarti jangan ditekan gitu, matikan inverse-nya. Oke, itu adalah stereo mono 4-way, bukan stereo, karena ini untuk 4-way dia cuma bisa mono. Kita matikan kick noise-nya. Nah, sekarang saya akan kasih settingan kalau misalnya ini mau dipakai untuk TOA. TOA itu kan respon frekuensinya dari sekitaran low mid sampai mid high saja, tidak lengkap atas sampai bawah. Jadi kita bisa gunakan crossover ini untuk memotong batas bawah dan batas atas TOA biar TOA-nya tidak gampang rusak. Oke, kita coba lihat dulu rutin di belakang seperti apa. Kita balik lagi. Ya, oke, ini adalah konfigurasi panel belakang saat kita akan menggunakan crossover ini untuk sebagai filter TOA. Sebenarnya jarang sih yang pakai crossover ini untuk TOA, tapi ini saya kepikiran aja bagaimana caranya kalau misalnya kita mau gunakan crossover ini agar suara di TOA itu tidak dipaksakan untuk menerima low dan tidak dipaksakan untuk menerima high. Oke, untuk hal itu triknya kita harus menggunakan stereo 3-way. Stereo 3-way, dan kita ambil output mid-nya, output middle-nya. Oke, sudah dipasang seperti ini. Mari kita cek di bagian depan. Ya, ini adalah penampilan panel depan saat kita akan konfigurasi untuk filter speaker TOA. Ini bonus saja. Oke, jadi setelah itu kita pilih stereo 3-way. Ini kembali hijau menandakan dia stereo. Kemudian kita ambil mid-nya saja. Jadi yang ini
nanti akan jadi batas bawah, ini akan jadi batas atas dari speaker TOA atau dari output mid nanti. Oke, kita langsung cek aja di Smart Live. Kita nyalakan pink noise-nya. Ya. Kita buka output mid-nya. Ya, ini yang keluar. Speaker TOA itu kebanyakan rentang kerjanya antara 200 Hz sampai dengan 6 kHz aja. Jadi bawahnya pun nggak sampai bawah, atasnya pun nggak sampai atas banget. Jadi kita ambil di sini, kita cari di sekitaran 200 Hz, berarti di sini. Nah, dia akan roll off di sini ya. Dia, garis pas tengah-tengah roll off-nya di bagian 200 Hz, anggap di situ. Dan kita geser batas atasnya sekira sampai ke 6 kHz di sini. Oke, kita naikkan batas atasnya sampai tengah-tengahnya di 6 kHz gitu. Nah, oke. Begini aja. Jadi ini jadi batas bawahnya, ini jadi batas atasnya, ya. Ini jadi high pass filter, ini jadi low pass filternya. Kalau kita gunakan crossover ini untuk menyeting speaker TOA. Jadi speaker TOA-nya menurut saya pasti bakal lebih awet kalau begini caranya, karena dia nggak akan dipaksa mengeluarkan suara frekuensi high yang dia nggak mampu keluarkan, dan juga dia nggak akan dipaksa ngeluarin frekuensi low yang dia pun juga nggak mampu keluarin. Ini trik akal-akalan aja sih. Kalau memang dengan tanpa menggunakan trik ini pun bisa, ya nggak masalah, nggak harus gunakan trik ini. Ini hanya trik saya aja kepikiran bagaimana tadi menggunakan crossover ini untuk one way, bilang begitu. Untuk one way, tapi khusus TOA ini kan, one way khusus TOA. Ini adalah respon frekuensinya. Jadi karena TOA tadi respon frekuensi dari 200 aja sampai dengan 6 kHz, ini aja yang kita kasihkan ke TOA itu. Kita kasihkan frekuensi lebih yang mana kalau kita kasih bakal ngerusak malah gitu ya. Oke, kita capture TOA. Oke, cukup demikian cara kita mengkonfigurasi crossover ini. Tapi saya tidak tampilkan bagaimana di speakernya dan di powernya. Ini saya kasih lihat di Smart Live biar teman-teman bisa kebayang apa yang terjadi di dalam saat kita coba setting-setting di depan sini. Oke, bagi teman-teman yang bertanya metode pengukuran saya untuk mengukur respon frekuensi masing-masing output crossover tadi, ini kan saya kasih lihat dikit ya. Oke, jadi ini adalah mixer Yamaha MG16X original yang mana dia punya fitur sound card two way. Nah, jadi di situ saya exploit lah bahasanya, itu saya eksplorasi gimana caranya biar bisa digunakan sebagai Smart Live. Jadi dari laptop itu saya konfigurasi channel ini mengeluarkan pink noise, kemudian saya routing ke R saja, kemudian saya routing juga dari ini ke stereo out saya pakai R saja untuk ke crossover, input crossover. Kemudian outputnya tadi low mid high itu saya pasang di sini. Jadi ini kalau yang 2 way ini low dengan high, 3 way low mid high, kalau 4 way dia low mid high dan high. Dan ini semua di routing ke L aja. Kalau dia balik ke R juga dia akan feedback seperti itu. Nah, jadi setelah itu dia akan terbaca di Smart Live. Seperti halnya biasa kalau crossover ini dihubungkan ke power, kemudian dihubungkan ke speaker. Dari speaker kita pakai mic pengukuran, di situ baru masuk lagi ke channel L ke laptop lagi. Kurang lebih seperti itu ya caranya. Makanya saya bisa melakukan pengukuran tanpa mengeluarkan suara, tanpa mengeluarkan mic measurement. Jadi langsung kayak dalam sistem aja pink noise-nya pengukurannya. Oke, demikian pengukuran kali ini sharing tentang crossover, bagaimana cara kerjanya apabila dilihat dari dalam Smart Live. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bayangan bagi teman-teman saat mencoba menggunakan berbagai mode di crossover aktif ini, crossover analog aktif seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.